Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita semua selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam, mari sama-sama kita curahkan kepada Rasulullah tercinta, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah, setiap orang yang hidup di dunia pasti mendambakan yang namanya kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat. Namun, bagaimana setiap orang itu memaknai kebahagiaan tentu berbeda-beda. Ada yang memaknai kebahagiaan itu adalah jika mempunyai uang yang banyak, harta yang melimpah, maka orientasinya akan terus mengumpulkan harta dan benda semata, karena itulah yang menjadi tujuan utamanya. Ada juga seseorang yang ingin kebahagiaan itu dicapai karena pangkat yang banyak, pangkat yang tinggi, kedudukan dan jabatan yang tinggi. Maka hari-harinya akan disibukkan dengan untuk mencapai kedudukan tersebut. Bagaimana caranya dia akan mencari jalan, mengoptimalkan kemampuannya untuk mencari kedudukan dan jabatan tinggi tersebut. Itulah berbagai keunikan manusia-manusia yang memaknai kebahagiaan. Namun, jika kita bertanya bagaimana cara untuk menjadi orang yang berbahagia, maka sesungguhnya Allah telah memberikan jawaban melalui firman-Nya yang terdapat di dalam surat At-Toha ayat 123 sampai 124 yang artinya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian juga Allah menjawab dalam firman-Nya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kebahagiaan bagi orang beriman itu akan bertambah, akan semakin bertambah ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita menggantung segala kehidupan kita, menggantung segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang didapat dari seorang muslim. Semakin dekat kita dengan Allah, maka semakin berkah kehidupan kita, semakin tenang kehidupan kita, semakin lapang dada ini, sehingga semakin terpancar kebahagiaan dari aura wajah kita, dari kehidupan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya seluruh keadaan orang yang beriman akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Demikian itu tidak pernah terjadi kecuali untuk orang-orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan, maka dia akan bersyukur, dan hal tersebut merupakan kebaikan untuknya. Namun, jika dia merasakan kesusahan, maka dia akan bersabar, dan hal tersebut
merupakan kebaikan untuk dirinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang merupakan puncak dari kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah hal yang abstrak, tidak bisa dilihat oleh mata. Kalaulah kebahagiaan itu kita bisa lihat dengan mata, maka kita pasti akan melihat orang-orang yang tersenyum itu merupakan orang-orang yang bahagia. Kita tidak tahu, ternyata dia hanya tersenyum di atas penderitaan. Kemudian kita lihat orang-orang yang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Itu juga mungkin kita lihat ketika dia menari di dalam keadaan senang, gembira, tetapi kita lihat dia menari ternyata di atas penderitaan orang lain. Kebahagiaan juga tidak bisa diukur dengan angka-angka dan tidak bisa diukur dengan rupiah, bahkan dolar sekalipun. Kalaulah kebahagiaan itu bisa dibeli, mungkin orang-orang kaya, milioner, bahkan orang yang seluruh dunia ini menjadi kekuasaannya pun akan bisa membeli yang namanya kebahagiaan. Tetapi sekali lagi, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang ataupun dengan jabatan ataupun pangkat. Kebahagiaan itu muncul dari dalam diri seseorang dan tidak bisa didatangkan dari luar. Para sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah, menurut Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa tanda kebahagiaan itu yang pertama adalah syukur ketika mendapatkan nikmat. Kunci pertama untuk mewujudkan kebahagiaan yaitu bersyukur ketika kita diberi nikmat. Sehingga bersyukur akan membuat suatu nikmat menjadi berkah, sedangkan kebalikannya, jika kita kufur nikmat, maka akan menjadikan suatu nikmat menjadi bencana. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Syekh Abdul Aziz ketika menjelaskan ayat tersebut, beliau mengatakan, syukur nikmat itu adalah sebab yang mengantarkan pada dua nikmat lainnya, yaitu langgengnya nikmat tersebut, serta timbulnya keberkahan di dalam nikmat tersebut. Maka siapa saja yang kufur nikmat, maka Allah akan menghapus nikmat tersebut dari dalam dirinya. Dan kalaulah nikmat tersebut tetap melekat di dalamnya, maka niscaya Allah akan hilangkan keberkahan dari nikmat tersebut. Dan Allah jadikan nikmat tersebut sumber bencana. Na'udzubillah min zalik. Para sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah, sesungguhnya pangkal syukur itu adalah tauhid dan pangkal sabar adalah meninggalkan hawa nafsu. Menurut Imam Al-Ghazali, syukur itu mengandung dua makna. Yang pertama, syukur berarti menyadari secara sungguh-sungguh betapa besarnya nikmat yang Allah berikan. Kesadaran ini menurut Imam Al-Ghazali akan menghindarkan manusia dari sikap sombong. Kedua, syukur berarti menggunakan semua nikmat Allah sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Dengan begitu, nikmat tidak akan saja bertambah seperti yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran, tapi Dia juga akan mendatangkan kemaslahatan umat manusia. Tanda kebahagiaan selanjutnya yaitu sabar ketika mendapat cobaan. Di dalam kehidupan kita selalu silih berganti. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada sedih, ada senang. Semuanya itu Allah ciptakan agar kita selalu bersyukur dan bersabar. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwasanya apabila diberi bencana maka dia bersabar. Sabar itu bukanlah perkara ringan. Kalaulah dia perkara ringan dan mudah, sudah tentu balasannya mungkin mendapatkan piring cantik atau payung cantik seperti ketika kita akan membeli deterjen. Tetapi syukur di sini adalah sesuatu perkara yang sulit. Itulah mengapa Allah memberikan hadiah yang jauh lebih besar daripada dunia dan isinya.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 111 yang artinya, sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari itu karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Imam Al-Qurtubi dan Imam At-Tabari menafsirkan bahwasannya sesungguhnya Allah akan membalas mereka di hari kemenangan dengan jannahnya Allah. Sabar itu pahalanya adalah surga, dan ini adalah hadiah yang sangat besar. Itulah mengapa seseorang yang mempunyai sikap sabar ketika ditimpa bencana atau musibah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ingatlah, setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Dalam hidup ini, di samping nikmat yang harus disyukuri, juga ada berbagai ujian dari Allah yang wajib kita bersabar ketika kita menghadapinya. Ada beberapa rukun sabar yang harus kita penuhi agar kita benar-benar disebut orang-orang yang bersabar. Rukun sabar yang pertama adalah menahan hati untuk tidak marah terhadap ketentuan Allah. Mungkin ketika semasa kita di dunia ini, ketika kita diberi musibah, kita selalu marah kepada Allah. Mengapa Allah memberikan saya cobaan seperti ini? Padahal Allah menjanjikan bahwa Allah akan memberi cobaan sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah. Karena hati-hati para sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah, hati-hati ketika kita berkeluh kesah. Keluh kesah itu salah satu tanda bahwa kita tidak bersyukur dan sabar. Mengapa kita harus berkeluh kesah kepada makhluk yang mungkin bukan jalan keluar yang akan kita temui, tetapi bahkan mungkin masalah kita yang tadinya sedikit akan bertambah ketika kita berkeluh kesah kepada makhluk Allah. Maka itu hindarkanlah untuk menahan lisan kita untuk tidak mengadu kepada makhluk. Kalaulah kita ingin mengadu, maka kita mengadulah kepada yang punya alam semesta ini, kepada yang menciptakan bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenari. Karena kadang-kadang di kehidupan nyata ini, ketika orang mendapat musibah, tidak banyak kita jumpai beberapa anggota masyarakat, mungkin ada juga dari keluarga kita yang ketika mendapatkan musibah, mereka malah menyakiti diri sendiri. Bahkan na'udzubillah ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Hal-hal seperti itu bukan hanya mendatangkan sengsara di hidup kita di dunia, tetapi juga akan mendatangkan sengsara di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah dengan ikhlas dan sabar, dengan syukur, sehingga kita semua mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat TV yang dirahmati Allah, yang ketiga, tanda bahagia itu adalah bertaubat ketika melakukan kesalahan. Jika Allah menghendaki seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat, maka Allah akan memberikan taufik kepada dirinya untuk bertaubat, untuk segera beristighfar. Karena sesungguhnya tidak ada dosa yang besar ketika kita segera bertaubat. Dan begitu juga sebaliknya, tidak ada dosa kecil ketika kita lakukan terus-menerus. Ada sebuah lirik lagu, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu pula adanya dosa yang kita lakukan, dosa yang lewat omongan, lewat mata dan telinga, seringlah tiada terasa bila sudah terbiasa. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah menghindarkan kita dari dosa-dosa yang mungkin tidak kita sadari. Dosa dari mulut kita, dosa dari mata kita, dosa dari anggota tubuh kita yang lain yang mungkin kita tidak rasakan. Oh, ana hanya melakukan dosa kecil. Apa artinya dosa kecil ini?
Dosa kecil jika dilakukan terus-menerus maka akan menjadi besar. Maka sering-seringlah beristighfar dan mengakui kesalahan, bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik tobat, dengan tobat nasuha, dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Ulama salaf mengatakan, ada seseorang yang berbuat maksiat tetapi malah menjadi sebab orang tersebut masuk surga. Ada juga orang yang berbuat kebaikan namun menjadi sebab dia masuk neraka. Kemudian banyak orang yang bertanya kepada beliau, mana mungkin hal itu bisa terjadi? Lantas beliau menjelaskan, ada seseorang yang berbuat dosa, lalu dia menyesali perbuatan dosa tersebut dan selalu terbayang di dalam benaknya dosa tersebut. Dia begitu menyesal, dia menangis dan dia begitu malu kepada Allah sehingga dia melakukan tobat sebenar-benar tobat, yaitu tobat nasuha. Dia hatinya selalu sedih memikirkan dosa-dosanya itu dan dia hanya memikirkan dosa-dosanya itu. Dia bagaimana caranya agar dosa ini tidak terulang dan benar-benar disesalinya dosa itu. Sehingga dia melakukan tobat dan dia mendapatkan keberuntungan dari dosanya tersebut. Dosa seperti inilah yang menyebabkan seseorang mendapatkan bahagiaan dan keberuntungan. Dosa seperti ini lebih bermanfaat dari berbagai bentuk ketaatan. Karena dosa tersebut menimbulkan hal yang menjadi sebab keberuntungan dan kebahagiaan seorang hamba. Dengan dosa tersebut, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya agar dosa tersebut tidak terulang kembali. Dan dia berusaha untuk taubat sebenar-benar taubat kepada Allah. Dan dia akhirnya menjadi pencinta Allah, menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah. Kemudian ada juga kebaikan yang menjadi sebab kebaikan ini membuat dia menjadi berbuat tidak bahagia. Ketika kebaikan itu selalu disebut-sebut di hadapan Allah, sehingga orang tersebut akhirnya menjadi sombong dan mengagumi dirinya sendiri disebabkan kebaikan yang dia lakukan. Orang tersebut selalu mengatakan bahwa sudah cukup saya berbuat kebaikan, sudah cukup sabar saya, sudah banyak kebaikan yang saya lakukan. Ternyata kebaikan yang dia kerjakan itu menimbulkan ujub, menimbulkan sombong di dalam dirinya, sehingga dia membanggakan dirinya dan merendahkan orang lain. Hal-hal tersebut merupakan sebab kesengsaraan seorang hamba. Jika Allah masih menginginkan kebaikan orang tersebut, maka Allah akan memberikan cobaan kepada orang tersebut untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada dirinya. Namun, sebaiknya jika Allah tidak menghendakinya, maka Allah akan biarkan orang tersebut terus-menerus berada dalam kesombongan dan ujub. Jika hal ini terjadi, maka yakinlah kehancuran itu sudah di depan mata. Na'udzubillah min zalik. Para sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah, ada banyak tanda untuk bahagia. Intinya, bagaimana kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, mengikhlaskan segala ibadah kita. Sesungguhnya hidup mati kita adalah hanya untuk Allah semata. Semua apa yang kita terima itu adalah datangnya dari Allah. Maka sebaiknya lah kita memiliki sifat syukur, sabar dan istighfar di dalam diri kita. Ketika kita mendapatkan nikmat, mari kita bersabar. Ketika kita mendapatkan ujian, ayo kita bersabar. Ketika kita mendapatkan nikmat, mari kita bersyukur. Dan ketika kita mendapati memurojaah diri kita ketika adalah dosa dan khilaf, maka segeralah beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah agar kita mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Itu saja yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.